Kenapa sih Bridge milih Bu Nurjana? What is special thing from Bu Nurjana sehingga Bridge itu memilih Ibu sebagai satu awardinya? Oke, ini pertanyaannya cukup berat ya. Banyak nanya, banyak beban gitu. Pada saat itu betul-betul momen yang sangat menegangkan, sangat menegangkan. Guru SD bagi saya adalah guru yang pemarah. Halo Timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, Ibu Nurjana, SPD, MPD. Beliau merupakan salah seorang guru bahasa Inggris di SMA 7 Padang dan alumni dari IKIP ya, ketahuan nih zamannya. Dan master beliau juga di UNP ya. Nah, kita kenalan dulu deh dengan Bu Nurjana. Silakan Bu, kenalkan ke audiens kita yang udah nungguin nih. Apa kata mereka kali ini? Terima kasih, selamat pagi semuanya ya para audiens ya. Perkenalkan, nama saya Nurjana, salah satu guru bahasa Inggris di SMA Negeri 7 Padang. Saya tamatan seperti yang dibilang tadi itu S1-nya dulu bahasa Inggris juga, pendidikan, kemudian melanjut S2, itu ada program beasiswa juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah ada lulus gitu, melanjutkan S2-nya di UNP, Universitas Negeri Padang 2012. Oke. Nah, Bu Nurjana ini 9 bersaudara ya. Big family. Big family, that's good ya. Orang zaman dulu suka punya anak banyak ya. Zaman sekarang aja suka ngirit. Ya, beliau bertiga saudara yang sudah memiliki global experience dan mudah-mudahan menginspirasi banget nih bagi anak-anak muda, khususnya siswa SMA atau S1 di luar sana. Jadi beliau nih yang bertiga tadi ada yang sudah ke Amerika, sedang program di Amerika juga, yang ada yang ke Deakin University juga. S2 di Deakin University. Okay. Itu kemudian nanti insya Allah 2023 Januari sudah lulus juga program doktoralnya S3 ke Australia juga di Queensland University of Technology. Nah, beliau Bu Nurjana ini merupakan awardee dari Bridge ya. Nah, ini dia. Kita akan kupas sedikit tentang Bridge juga nanti seperti apa ya. Nah, Bridge ini merupakan program kerjasama Indonesia Australia yang sudah berlangsung sudah sekian lama ya, dan ini menjembatani antara sekolah-sekolah di Indonesia dan sekolah-sekolah di Australia tentunya. Sebagai guru bahasa Inggris nih Bu, why you need a global experience? Kenapa sih penting banget mendapatkan global experience menurut Ibu? Ya, tentu saja kita sebagai guru bahasa Inggris kan harus mengalami ya. Global experience itu penting bagi saya. Makanya kenapa? Karena kita harus pergi ke sana mengalami sendiri kayak apa sih real konteks penggunaan bahasa Inggris dalam komunitas native speaker, kemudian memahami juga budaya itu CCU, cross cultural understanding itu perlu juga, karena belajar bahasa itu tidak bisa kita pisahkan dengan belajar budaya. Nah, itu diantaranya. Kemudian saya juga ingin melihat praktek-praktek terbaik di sana yang bisa kita ATM nanti adopsi, ditiru dan dimodifikasi yang kira-kira cocok dengan situasi dan kondisi di pembelajaran kita di sekolah, khususnya di SMA 7 dan umumnya itu di komunitas yang lebih untuk pembelajaran bahasa Inggris nantinya. Ya, beliau ini lulus tahun 2022 ya, dan akan berangkat nanti di tahun 2023. Jadi masih ada persiapan. Dan informasinya gue salut banget nih sama SMA 7 karena 2 orang guru di SMA 7 yang lulus untuk program Bridge, dan itu kuotanya sangat terbatas sekali ya. Dan SMA 7 keren banget, lulus 2 orang. Salah satu guru Bu Nurjana dan satu lagi itu guru fisika. Nah, guru fisika, dan beliau udah kesini juga untuk melakukan persiapan bahasa Inggris ke Tam Language Center tentunya ya. Ya, jadi Tam Language Center ini nggak hanya mahasiswa S1 aja, tapi mahasiswa S2, mahasiswa S3, dan juga guru-guru yang memiliki dream ya, go abroad, itu juga akan kita wadahi bagaimana bisa go abroad seperti itu. Kenapa sih Bridge milih Bu Nurjana gitu loh? What is special thing from Bu Nurjana sehingga Bridge itu memilih Ibu sebagai satu awardinya? Oke, ini pertanyaannya cukup berat ya dari Pak Melki. Tapi sebenarnya kenapa Bridge memilih itu, mungkin
ada yang spesial sekali. Tapi mungkin bisa saya bagi sedikit pengalaman atau latar belakang kenapa saya terpilih mungkin ya dipercaya oleh Bridge tahun 2022 ya Pak Melki. Di antaranya itu mungkin di awal itu kan itu bulan Mei itu ya, itu terbuka lowongan itu untuk Bridge, program Bridge Partnership School Program itu batasannya ditutup Mei. Tanggal 8 itu pada persiapan Lebaran dan puasa Lebaran. Jadi kalau boleh dibilang itu cuma lebih kurang 1 bulan loh persiapannya. Nah, di saat itu saya harus memutuskan ikut nggak kali ini. Nah di saat itu mungkin sambil ya berdoa juga apakah is it the time for me to join it. Nah, jadi akhirnya diputuskan, ambil keputusan ya ikut dan lakukanlah persiapan mulai dari mengisi aplikasi. Itu yang luar biasa pertanyaannya, juga bentuk-bentuk kolaborasi yang kita inginkan sesuai dengan kondisi sekolah juga SMA 7 waktu itu, potensi yang ada. Kemudian melihat tim, kami di SMA 7 itu ada tim itu 4 orang guru yang dinominasikan. Dari 4 orang guru itu lakukanlah serangkaian tes. Ya, tesnya dari aplikasi seleksi lulus sekolah, kemudian ada tes wawancara, juga ada nanti tes online writingnya. Itu semuanya pada umumnya berbahasa Inggris. Tapi kalau boleh saya sarankan bagi Bapak Ibu yang mau ikut nanti itu bahasa Inggrisnya belum terlalu tinggi lah untuk apanya. Jadi masih ada kesempatan untuk itu, tidak terlalu sulit untuk kita ikuti. Yang penting kita mau ke sana persiapan dirinya dan juga ada target untuk itu ya. Kita punya target dan waktu itu jangan kita bilang saya kalau gini ya Pak Melki, saya kalau dah memutuskan sesuatu saya harus fokus. Itu ada istilah saya itu tas-tas ya, fokus, kemudian saya lakukan dengan ikhlas, kerja keras dan harus tuntas gitu. Ya itu prinsipnya. Dan insya Allah alhamdulillah dengan kerjasama tim yang bagus, yang saling berkolaborasi dengan baik, itu dari 4 guru itu diumumkan itu 2 guru terpilih. Memang itu sistemnya dari Bridge. Jadi 2 orang guru dipilih, kemudian untuk masing-masing sekolah di Indonesia ada 10 sekolah. Itu seleksinya 500 sekolah loh Pak Melki ya untuk tahun 2002. Karena 2020 dan 2021 itu vakum karena Covid ya. Nah, ini Covid waktu itu. Dan ini kesempatan loh ikut ya dengan segala usaha dan juga dengan semangat yang luar biasa dari teman-teman dari tim yang ada. Alhamdulillah kami terpilih saat itu seperti yang Pak Melki bilang tadi. Salah satunya itu dari 4 tuh guru fisika loh. Ya, jadi tapi dia selama ini juga menggeluti bahasa Inggris di samping fisikanya. Jadi keren, kalau menurut saya keren ya. Kita perlu apresiasi sekali ya itu Bu Sri Indrawati itu ya atau Bu Deno ya. Jadi di sana setelah dinyatakan lulus itu lewat online saking shockingnya saat itu online itu kepala sekolah kami Bu Eni Sasmita itu ke Jakarta dipanggil sudah diumumkan sekolahnya lulus kemudian menandatangani ROU ke Jakarta. Di saat itu disampaikan siapa yang lulus guru-gurunya. Dan pada saat itu betul-betul momen yang sangat menegangkan jujur dari 4-2 kan. Tapi kami udah ikhlas, satu tim itu sudah kami sudah berdiskusi siapapun yang terpilih ya itu udah rezekinya. Yang penting kita kan nanti tim. Namanya ini kan school partnership. Jadi harus kerjanya juga walaupun 2 karena ketentuannya harus 2 ya, nggak bisa kita paksakan. Kemudian setelah itu kami diminta di samping itu kerja keras mengerjakan serangkaian ujian, juga diminta CV. Mungkin dari CV pertimbangannya juga ada. Kalau boleh saya berbagi di sini ada beberapa prestasi yang sebelum Covid itu saya peroleh, yaitu yang pertama itu pernah juara 1 lomba RPP bahasa Inggris di Kota Padang. Kemudian yang kedua pernah jadi juara 1 guru prestasi tingkat Kota Padang 2019, sekaligus juga juara 3 guru prestasi tingkat provinsi lanjutannya. Dan di samping itu saya juga pernah juara 2 lomba best practice untuk SMA, guru SMA SMK se Sumatera Barat. Itu beberapa prestasi, mungkin pertimbangan lain mungkin ya, karena kita tahu Bridge ini kan profesional sekali ya Pak Melki, nggak bisa diintervensi oleh pihak manapun, strict sekali ya Paknya. Dan justru itu kalau saya orangnya, kalau saya tahu itu strict, kalau memang itu kita unjuk potensi dan kompetensi, saya biasanya semangat ngikuti lomba-lomba kayak gitu. Iya. Iya, jadi dari 500 sekolah yang ikut
cuman 10 sekolah yang dipilih dan dari satu sekolah itu 2 orang perwakilan. Sumatera Barat itu yang untuk blank spot ya itu ada 12.000 titik. Jadi barangkali koneksi internet nanti kan partnershipnya juga bersifat online barangkali ya. Nah juga akan menjadi obstacle bagi guru-guru bahasa Inggris ataupun non guru bahasa Inggris untuk ikut program ini. Dan juga di hal adalah program bridge tidak hanya guru bahasa Inggris ya, tapi bidang studi apapun bisa mengikuti karena seperti Bu Nurjana bilang bahwa nggak memiliki nilai kualifikasi untuk bahasa Inggris nggak terlalu tinggi yang diminta di situ berarti ya Bu ya. Juga di SMA 7 juga ada alumni bridge juga ya, Bu Azizah tahun 2018 waktu itu ya. Nah, satu yang saya lihat dari Bu Nurjana adalah prestasi. Nah, seperti beliau bilang juga membangun CV ya. Membangun CV itu juga dengan menghiasinya dengan prestasi. Nah, juga ini insight juga bagi guru-guru di luar sana yang nonton program ini bahwa yang pantas dan layak dan you deserve for that, of course you have achievement ya. Nah, burunya udah bilang bahwa achievement beliau tadi guru berprestasi dan lain-lain sebagai macam tingkat Kota Padang dan tingkat provinsi. Isu yang Ibu angkat dalam essay bridge itu apa Bu? Kan sekarang ada pembelajaran berdiferensiasi, ada kurikulum 13, ada multicultural understanding. Kemarin Bu bawa isu apa sih ke bridge? Ya. Kemarin itu kemarin itu diistilahkan dengan area kolaborasi. Di sana kami melihat tentu pertimbangannya Pak Melki, kami lihat dulu potensi yang ada di sekolah. Kita nggak mungkin melakukannya karena ini nanti tentu terkait dengan kesiapan sekolah, baik dari segi sarana prasarana, SDM-nya dan yang lainnya. Jadi setelah mempelajari situasi dan potensi yang ada di sekolah, kami dalam tim sepakati kemarin ada itu beberapa area kolaborasi yang kami propose ya ke bridge ya. Di antaranya yang pertama memang itu lagi trennya itu pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar siswa. Itu ada yang gaya belajarnya visual, audio visual, kinestetik, selain yang lainnya. Kami yakin itu di Australia sebagai sebuah negara yang kita kenal ya, telah mengimplementasikan sistem pendidikan yang boleh dikatakan the best, itu pasti itu kami dapatkan di sana. Seandainya kesempatan itu awalnya. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian kami itu melihat bagaimana real English in context use-nya itu kayak apa. Itu kami ingin melihat, dan sebagai guru bahasa Inggris itu di sana bagaimana mereka menggunakan bahasa Inggris, istilah-istilah ekspresi itu secara tepat dan benar gitu kan. Kadang-kadang kita masih banyak menggunakan istilah-istilah atau ekspresi yang belum sesuai konteks yang seharusnya, itu diantaranya juga. Kemudian kami juga kemarin ada mengusulkan juga itu tentang entrepreneurship, yaitu kewirausahaan, karena di sekolah sekarang kan ada project pelajar Pancasila gitu kan. Jadi kami salah satunya sekarang kewirausahaan juga digiatkan di sekolah, itu dengan harapan kemarin kalau memang ada respon nanti di sana, jadi ada sejenis kerjasama kolaborasi di bidang itu. Terus ada kemarin juga tentang cultural exchange gitu, pertukaran budaya, karena kita tahu setelah kita membaca referensi juga bertukar pikiran dengan orang-orang kita yang sudah berpengalaman, sudah go global, itu orang luar itu sangat tertarik dengan budaya. Karena di sekolah ada prestasi-prestasi siswa kami termasuk guru-guru keseniannya yang cukup potensial untuk itu, yang cukup kreatif dan penuh inovatif juga. Kami juga sering memenangkan lomba-lomba tari gitu kan. Kemudian baik tingkat kota maupun provinsi. Salah satunya adalah kolaborasi ya. Nah, ini kolaborasi seperti apa nih Bu tambahannya dari yang tadi disampaikan? Ya, ada 2 kolaborasi lagi yang belum tersampaikan tadi, yaitu menumbuhkan critical thinking bagi siswa, karena kita lihat di PBM pembelajaran sehari-hari itu anak-anak kita rendah sekali berpikir kritisnya, itu kadang untuk bertanya aja nggak berani ya itu. Selain itu juga kita mau meneliti kemarin itu karena Bu Denoknya fisika itu bagaimana melakukan karya tulis ilmiah, research gitu, mini research. Jadi melatih siswa kita mulai melakukan research sederhana. Nanti dia kan menjembatani ke perkuliahan, ke perguruan tinggi, dia dah terbiasa. Itu belum nampak ya di sekolah ini. Itu yang ingin kami gali juga kemarin. Satunya lagi yang sangat diutamakan yaitu itu membangun karakter building. Ya, karena kita tahu sekarang mungkin pengaruh COVID ya, generasi COVID atau yang lainnya, itu anak-anak karakternya itu kayaknya sudah
saatnya perlu ya recovery ya istilahnya ya, semacam itu. Jadi ada 5 kemarin tuh area kolaborasi. Itu sesuai juga nanti kesediaan sekolah partner kami itu Cardines College di Adelaide, itu sudah ada kerjasama sejauh ini secara online kan, sustainable partnership gitu. Betul sekali. Nah, yang menarik di sini adalah critical thinking ya. Karena I'm not trying to discourage the product of education from Indonesia, karena memang terbukti bahwa anak-anak kita tuh tidak untuk duduk di depan kelas saja, bangku terdepan itu juga takut ya. Apalagi untuk hands up, untuk asking question juga itu menjadi sebuah not only high school student, ini even university student also problem. Jadi confidence-nya juga kurang, critical thinking apalagi. Nah, kemarin Elon Musk di G20 mengatakan, berpesan kepada anak-anak muda Indonesia itulah keep asking question, mau bertanya dan kepo ya. Kalau bahasa anak bahasa kepo. Karena kepo itu melatih Anda berkritical thinking. Jadi WH question itu ya, why, when, where, how, itu juga harus mulai dilatih sehingga critical thinking itu muncul pada jiwa anak-anak. Memang saya sendiri waktu SMA Bu Nurjana, saya memang orang yang kepo, suka bertanya, dan bahkan guru saya bilang banyak nanya banyak beban gitu loh. Itu discourage yang saya terima dari guru di SMA saya, dan I can say that word because it just traumatized me ya. Karena menurut saya bertanya, kepo, ingin tahu itu mesti tumbuh, dan sekarang critical thinking dan itu malah ditentang oleh beberapa guru. Dan juga saya pengen curhat juga nih, waktu SMA, SMP atau SD saya juga tidak suka dengan guru SD saya. Karena apa yang ada di guru SD saya, di benak saya itu adalah marah-marah aja. Ya, that's my opinion ya. Saya bebas berpendapat di sini. Pemirsa juga boleh berpendapat seperti apa. Tapi guru SD bagi saya adalah guru yang pemarah. That's my opinion ya. Nah juga sehingga saya tidak menyukai dunia SD saya. Guru SMP juga saya ada beberapa. Saya suka sama guru fisika saya. Karena guru fisika itu memiliki critical thinking yang keren menurut saya. Karena pelajaran fisika itu perlu analisis. Nah, perlu analisis sehingga itu muncul critical thinking. Dan Elon Musk, nah gue bukan pemuja Elon Musk ya Bu ya, tapi Elon Musk mengatakan, ada sebuah pertanyaan interview begini juga dengan Elon Musk, kira-kira kalau anak kita mau seperti Elon Musk dikuliahkan di bidang apa? Dia jawab fisika. Karena di fisika itu muncul critical thinking. Contoh begini, model soalnya, ada licin, diletakkan kubus, nah dari itu kita sudah bisa menganalisa benda licin itu tidak ada gaya gesek. Kalau kita nggak punya nalar berpikir, berarti kita nggak tahu dong berapa μs-nya sama dengan 0. Nah itu dia critical thinking, dan ini juga salah satu riset PhD student dari Monash University Australia. Kalau culture itu juga akan mempengaruhi critical thinking Bu. Contoh culture Jawa itu kan ya siap, tapi dalam JNJ itu dia berpikir bagaimana dia mengadres. Nah, culture Minang seperti apa? Kita tunggu nih guru-guru yang mau melanjutkan S3 untuk researchnya critical thinking dalam best culture Minang seperti apa. Mudah-mudahan barang tertarik nih untuk meriset critical thinking dalam perspektif culture Minang. Karena kita tahu culture Minang ini adalah orang yang suka speak up, ya. Pemimpin itu tinggikan cuman seranting gitu ya. Nah, seperti apa perspektif dalam culture Minang terhadap critical thinking? Nah, kita tunggu nih para researcher seperti Bu Nurjana nanti, atau Bu Aziza, atau guru-guru yang keren yang lainnya di luar sana untuk meneliti ini. Tidak semua guru nih dapat akses ke bridge ya Bu ya. Kita kembali ke bridge ya. Nah, kira-kira pemerintah sudah cukup baik dulu menyampaikan informasi bridge ini kepada sekolah-sekolah di Sumatera Barat? Ya, sejauh yang saya ketahui itu cukup informatif sekali informasinya. Cuma yang kita lihat di lapangan itu masih banyak guru-guru kita yang ragu ya mengikuti ini. Sulit nggak? Mungkin nggak gitu kan? Masih ada image seperti itu. Sebenarnya setelah kita jalani ternyata tidak sesulit, tidak separah yang kita pikirkan. Kerjasama dengan luar itu pasti teknologi ya, aplikasi Google Platform segala macamnya pasti lewat itu. Jadi mungkin nggak nanti sinkron antara fasilitas sekolah kita dengan sekolah sana yang sudah canggih teknologinya. Jadi banyaklah was-wasnya seperti itu. Tapi ternyata setelah kita jalani itu mereka sangat membantu sekali, helpful sekali. Jadi kalau segi pemerintah, dukungan pemerintah maksudnya kemarin kami cukup dapat
bantuan yang luar biasa, dukungan yang luar biasa dari Pak Kabid KTK, Pak Syendra juga, dari Pak Kadis, yang sekarang Pak Barlius itu, termasuk juga nanti kemarin itu kami juga dibawa ke gubernuran bertemu Bapak Gubernur, Bapak Mayaldi gitu, dukungannya luar biasa. Pak Melki bilang tadi mungkin belum terjangkau sampai ke daerah-daerah, tapi kemarin kami diminta sebagai alumni Bridge, sebagai guru Bridge yang sudah terdaftar di Bridge, tolong informasikan, tolong disosialisasikan, baik di tidak hanya di lingkungan sekolah, nanti MGMP atau KKG atau baik di tingkat kota maupun di kabupaten katanya. Jadi kami dah mulai juga mengajak-ngajak teman-teman lewat telepon, lewat WA gitu. Tahun 2015 Tamil Language Center pernah mengundang guru-guru bahasa Inggris tingkat SMP dan SMA sekota Padang. Dari 423 guru waktu itu tahun 2015, ada sekitar 68 guru yang datang ke sini untuk melakukan simulasi IELTS, dan overallnya ya rata-ratanya 4,5 waktu itu, dan siswanya 4. Nah, menurut Bu Nurjana nih, apakah dengan kemampuan bahasa Inggris yang Ibu milih sekarang itu mengalami kendala nggak Bu dalam berdialog selama ini? Apakah itu melalui webinar ataupun talk show dengan sekolah partner di Australia? Kalau kita lihat dari segi kemampuan bahasa Inggris, sebenarnya dalam komunikasi bahasa Inggris itu kita kan harus tahu kalimat itu dari awal sampai akhirnya itu kan, yang penting we can catch the point. Itu yang saya lakukan. Kalau saya secara pribadi alhamdulillah tidak terlalu terkendala, karena saya lihat maka kita enjoy aja. Wow, ini saatnya ini dapat loh real English gitu kan. Secara umum overall tidak ada kendala rasanya, tapi memang karena kami kemarin itu bukan backgroundnya bahasa Inggris semua, seperti yang kita bilang dari awal tadi, memang beberapa teman itu kita jujur aja ya Pak Melki, kalau memang backgroundnya nggak bahasa Inggris mungkin kewalahan untuk memahami komunikasi yang kita lakukan selama Zoom, kemudian pre-departure training kemarin, kemudian professional learning kemarin juga ada kendala-kendala seperti itu. Tapi sepertinya di Bridge itu yang kita sangat kagumi sekali, yang saya lihat ya, saya syukuri sekali, mereka sepertinya nggak menekankan sekali perfect Englishnya, yang penting komunikasi paham. Boleh dikatakan kami itu difasilitasi. Juga ada di sana itu ada penerjemahnya juga kemarin ada yang menerjemahkan apa maksud si native ini, karena kan langsung dari Australia itu tim Bridge-nya ya. Lalu kita sebagai guru bahasa Inggris sepertinya kita memang perlu introspeksi diri lagi, merefleksi lagi kompetensi kita sampai mana. Kita ini perlu kayaknya recharging English kompetensi kita ke depan. Jadi kita jangan stok yaitu merasa sudah oke di comfort zone-nya. Jadi comfort zone ini sepertinya nggak perlu lagi, tapi sekarang kita rasakan ternyata dengan di zaman yang penuh era globalisasi ini, kita ternyata tidak harus cuma ngajar di sekolah saja. Mungkin untuk di sekolah, mungkin untuk anak-anak kita nggak dituntut untuk meningkatkan potensi kita, mengimprove ya bahasa Inggris kita, tapi ternyata ada peluang-peluang lain. Seperti Bridge kan contohnya, yang bisa mengangkat kita sebagai guru bahasa Inggris go global.